Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Jelita dengan NIM 2386206022 semester 6 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan resume dan analisis saya terhadap 3 jenis penelitian, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif eksperimen, yang kedua PTK, dan yang ketiga R&D. Nah, di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Zulfah SPD MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, presentasi ini merangkum 3 studi eksperimen yang saya sebutkan tadi, yaitu presentasi ini merangkum 3 studi penelitian, yaitu kuantitatif eksperimen, tindakan kelas, dan pengembangan R&D. Nah, hasil utama setiap studi dan perbandingan menyeluruh aspek metodologis serta implikasi praktis. Nah, sebelum itu izin Bu, saya menggunakan PPT ini supaya lebih mudah menjelaskannya, tetapi saya juga ada file yang sudah saya resum Bu. Baiklah, kita masuk ke studi yang pertama, yaitu penelitian eksperimen. Efektivitas metode eksperimen ini berbantuan media poster terhadap hasil belajar materi siklus air di kelas 5 SD yang dilakukan penelitiannya oleh Izzatin Fillah dan Julianto dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, desainnya yaitu kuasi eksperimen, pendekatan kuantitatif. Tujuannya mengetahui metode eksperimen ditambah dengan poster terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD. Nah, desain dan sampelnya yaitu pada kelompok eksperimen itu berjumlah 55 siswa SDN Jetis 4 Lamongan. Terus kontrolnya itu 62 siswa dari SDN Jetis 3 Lamongan. Nah, pada studi 1 ini alat dan hasilnya yaitu alat pengumpulnya lembar observasi, soal pretest, posttest, angket tanggapan siswa. Nah, hasil utamanya pelaksanaan pembelajaran ini dinyatakan sangat baik pada angka 93,3% sampai 95,5% dengan peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen 6,4,38%, cukup efektif, versus kelas kontrolnya yaitu 43,64%, yaitu kurang efektif. Jadi analisis statistiknya uji Mann-Whitney nilainya kurang dari 0,0 kurang dari 0,5 pengaruh signifikannya. Nah, tanggapan siswanya, persentase respon positif siswa itu ada 90,3%. Nah, untuk studi kasus penelitian tindakan kelas yang 2, studi 2 yaitu PTK. Judulnya yaitu peningkatan aktivitas hasil belajar kurikulum menggunakan model Problem Based Learning, yaitu PBL, di kelas 4 SD. Oleh penelitian ini dilakukan oleh Nevi, Novelia, dan Darmansyah dari Universitas Negeri Padang. Nah, pendekatannya ini yaitu campuran kualitatif dan kuantitatif dalam format PTK. Subjeknya ada 20 siswa kelas 4 SDN 23 Malabor. Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dengan peneliti bertindak sebagai guru dan dibantu pengamat. Nah, pada studi 2 ini alat yang digunakan untuk mengumpulnya yaitu observasi aktivitas siswa dan tes hasil belajar. Hasilnya aktivitas belajar naik 24% dari 64% ke 88%. Nah, hasil belajar naik 15
ke 74% menjadi 89%. Nah, pelaksanaan pembelajaran peningkatan dari 85,7% menjadi 92% menunjukkan perbaikan sistematis antar siklus. PTFK efektif untuk perbaikan praktis kelas yang diteliti dengan pengamatan sirkuler dan refleksi guru. Pada studi kasus yang ketiga, yaitu penelitian pengembangan atau bisa kita singkat jadi R&D. Judulnya saya ambil yaitu pengembangan media kantong kanguru materi nilai-nilai Pancasila untuk siswa sekolah dasar yang diteliti oleh Alivia Yonika Putri dan Hendrik Pandu Paksi dari Universitas Negeri Surabaya. Metode yang mereka gunakan yaitu model pengembangan ED, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Subjeknya diuji coba pada 28 siswa kelas 4 SDN Murukan. Alat yang digunakan adalah lembar validasi ahli materi dan media angket guru dan siswa, dan pretest dan posttest. Nah, pada studi 3 ini validasi ahlinya nilainya yaitu 90% sangat valid. Jadi nilai validasi ahli ini 90% sangat valid. Selanjutnya efektivitas dan tanggapannya. Pada uji N-Grain 0,01 kategori sedang, media mengukur efektif tanggapan guru 92,5% sangat praktis, tanggapan siswa 88,7% yaitu dalam kategori sangat praktis juga. Jadi produk yang layak dipakai dengan bukti validasi dan peningkatan hasil belajar pada subjek uji. Nah, perbandingan ketiga jenis penelitian ini pada tujuannya, yang pertama pada kuantitatif eksperimen menguji aktivitas atau pengaruh pengelakuan, sedangkan PTK memperbaiki praktik pengembangan pembelajaran di kelas. Selanjutnya pada R&D menghasilkan dan menguji produk pembelajaran. Pada aspek pendekatan di kuantitatif eksperimen yaitu kuantitatif murni, PTK campuran kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya pada R&D campuran juga bergantung tahapannya. Nah, pada aspek desain pada eksperimen, kelompok eksperimen dan kontrol. Pada PTK, siklus atau perencanaan sampai refleksi. Pada R&D, tahapan sistematis ED. Kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis penelitian yaitu pada eksperimen, kelebihannya bisa membuktikan sebab akibat secara ilmiah. Hasil dapat digeneralisasikan dan cenderung objektif. Nah, kekurangannya kurang fleksibel, mengabaikan konteks lapangan, butuh sampel besar gitu. Nah, pada PTK kelebihannya memperbaiki masalah langsung di kelas, fleksibel, guru juga lebih memahami konteks. Tetapi PTK memiliki kekurangan, tidak bisa digeneralisasikan subjektif karena guru peneliti memakan waktu. Nah, R&D kelebihannya menghasilkan produk nyata, jadi melalui validasi ahli, produk dapat dipakai luas. Nah, R&D ini kekurangan dari R&D ini prosesnya panjang, memerlukan keahlian desain produk dan uji aktivitas, keterbatasan pada subjek uji. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari ketiga penelitian itu, ketiga penelitian ini memiliki fokus berbeda tetapi saling melengkapi. Eksperimen menjawab aktivitas metode, apakah X lebih baik daripada Y. Nah, PTK berfokus memperbaiki praktik pengajaran yang spesifik di kelas, dan sedangkan R&D menghasilkan produk pembelajaran serta menguji kelayakan, semua menggunakan
pretest dan posttest ya, dan sering memakai rumus N-gain untuk mengukur peningkatan. Jadi implikasi praktisnya kita harus memilih jenis penelitian sesuai tujuan. Bila ingin bukti kausal, gunakan eksperimen. Bila ingin perbaikan langsung di kelas, gunakan PTK. Dan bila ingin inovasi produk, gunakan R&D. Ketiganya dapat kita gabungkan untuk memperkuat bukti dan dampak pendidikan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Jika Ibu kurang berkenan kalau saya memakai PPT ini, saya bisa memperlihatkan kepada Ibu hasil resume yang saya dapat dari ketiga jurnal penelitian tersebut yang sudah saya bikin ke mode Word-nya, Bu. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.